Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Mania, NIM 2344200 dari kelas MGT 3 semester 4. Di video ini saya akan memaparkan 6 materi dalam mata kuliah bisnis internasional. Baiklah, langsung saja saya bahas dimulai dari pertemuan kedua, yaitu tentang bisnis internasional. Bisnis internasional merupakan seluruh transaksi bisnis oleh swasta dan pemerintah yang melibatkan dua atau lebih negara. Kegiatan bisnis ini bagi pihak swasta memiliki tujuan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Sedangkan bagi pemerintah, kegiatan bisnis bukan hanya untuk keuntungan semata, akan tetapi juga memiliki tujuan untuk kesejahteraan sosial. Konsep bisnis internasional yaitu investasi dan perdagangan internasional. Perdagangan internasional mengacu kepada pertukaran produk dan jasa yang melintas batas negara dan melibatkan produk dan jasa dalam bentuk ekspor dan impor. Sedangkan investasi internasional mengacu pada aset dari satu negara ke negara lainnya. Aset termasuk modal, teknologi, manajerial, dan infrastruktur pabrik. Kegiatan yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk dapat terlibat dalam bisnis internasional adalah: yang pertama, kegiatan ekspor impor. Apabila dalam neraca suatu negara kegiatan ekspor lebih tinggi dibandingkan impor, maka dapat dipastikan negara itu menjadi negara yang maju dengan pendapatan yang besar. Sedangkan apabila sebaliknya, di mana kegiatan impor lebih tinggi dari ekspor, maka negara tersebut dapat dikatakan laju pertumbuhan ekonominya tidak maju, karena negara tersebut cenderung tergantung kepada negara lainnya. Kemudian yang kedua yaitu kegiatan investasi. Investasi adalah sebuah kegiatan di mana perusahaan menanamkan modalnya. Cara lain dari investasi adalah dengan cara berinvestasi di pasar modal, di mana perusahaan yang terlibat dalam bisnis internasional membeli saham atau melakukan akuisisi. Globalisasi dan pasar modal. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Globalisasi memiliki beberapa aspek. Yang pertama, globalisasi pasar merujuk kepada penggabungan perbedaan sejarah dan pasar negara yang terpisah menjadi satu pasar global yang besar. Kemudian yang kedua ada globalisasi produksi, mengacu kepada pengambilan sumber barang dan jasa dari lokasi di seluruh dunia untuk mengambil keuntungan perbedaan negara dalam hal biaya dan kualitas faktor-faktor produksi. Selanjutnya materi di pertemuan ketiga yaitu tentang lingkungan bisnis internasional. Ada beberapa lingkungan yang melingkari bisnis internasional, di antaranya adalah lingkungan budaya, lingkungan politik dan hukum, serta lingkungan teknologi. Lingkungan budaya. Budaya dibentuk dari beberapa elemen, yaitu yang pertama, struktur sosial, karena dalam struktur sosial tersebut terdiri dari individu dan membentuk keluarga dan anggota dari sebuah kelompok. Yang kedua, yaitu nilai dan perilaku. Nilai adalah kumpulan prinsip dan standar yang diterima oleh anggota dalam sebuah masyarakat. Sedangkan perilaku mencakup tindakan, perasaan, dan pikiran yang dihasilkan dari nilai-nilai tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu bahasa. Bahasa menjadi pembeda yang utama dalam kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat. Yang keempat, komunikasi. Karena dengan komunikasi, setiap anggota masyarakat dapat berhubungan. Komunikasi dibedakan menjadi dua, yaitu komunikasi verbal melalui bahasa dan komunikasi non-verbal melalui perilaku. Yang kelima yaitu agama. Agama memberikan batasan pada peran individu dalam masyarakat. Agama pula yang mempengaruhi produk yang dikonsumsi oleh masyarakat. Kemudian lingkungan politik. Lingkungan politik dan hukum sangat berkaitan erat karena sistem politik yang diterapkan oleh sebuah negara tentunya akan menghasilkan kebijakan-kebijakan hukum tertentu. Kemudian lingkungan teknologi merupakan pengetahuan mengenai alat dan metode dalam memproduksi barang dan jasa. Teknologi telah menjadikan proses-proses bisnis lebih efektif, efisien, dan produktif. Dalam hal ini, efektivitas berarti memberikan hasil yang diinginkan. Efisien berarti memproduksi barang dan jasa dengan menggunakan sumber daya yang paling sedikit. Sedangkan produktivitas merupakan rasio jumlah keluaran dengan jumlah masuk. Selanjutnya pertemuan keempat yaitu perdagangan global. Ada dua jenis perdagangan, yaitu teori perdagangan klasik dan teori perdagangan modern. Perbedaan antara teori perdagangan klasik dan modern yaitu ekonomi klasik bertujuan untuk mencapai kemakmuran, sedangkan ekonomi modern bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang lebih kompleks. Kebijakan perdagangan internasional tarif adalah suatu pembebanan yang melewati daerah pabean. Sementara itu, barang yang masuk ke wilayah negara dikenakan bea masuk.
Beberapa penentuan bea tarif yaitu yang pertama ada bea ekspor, adalah pajak atau bea yang dikenakan terhadap barang yang diangkut menuju negara lain. Yang kedua yaitu bea transito, adalah pajak atau bea yang dikenakan terhadap barang-barang yang melalui batas wilayah suatu negara dengan tujuan akhir barang tersebut di negara lain. Kemudian yang ketiga bea impor, adalah pajak atau bea yang dilakukan negara atas barang yang masuk ke dalam daerah pabean atau barang impor. Selanjutnya pertemuan kelima yaitu sistem moneter internasional. Sistem moneter internasional adalah pengaturan dan kesepakatan formal antar negara atas nilai tukar mata uang masing-masing negara dunia terhadap mata uang lainnya. Bursa valuta asing atau pasar valuta asing adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran terhadap valuta asing. Fungsi dari bursa valuta asing yaitu yang pertama mentransfer daya beli uang antar negara, yang kedua penyediaan kredit bagi perdagangan luar negeri, yang ketiga memperjualbelikan valuta asing, yang keempat memperlancar internasional. Pasar modal internasional adalah sebuah tempat bertemunya pihak yang memiliki kelebihan modal dan pihak yang kekurangan modal. Terdiri dari dua jenis pasar yaitu pasar obligasi, adalah pasar di mana perusahaan dapat menerbitkan surat utang yang disebut obligasi. Kemudian pasar saham adalah pasar di mana perusahaan dapat menjual bagian saham kepemilikannya dan investor dapat memperdagangkan kepemilikan sahamnya kepada investor lain. Selanjutnya pertemuan ke-6 yaitu kerjasama internasional antar negara. Latar belakang kerjasama internasional antar negara adalah bentuk hubungan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan untuk kepentingan negara-negara di dunia. Kerjasama internasional yaitu meliputi kerjasama di bidang politik, sosial, pertahanan keamanan, kebudayaan, dan ekonomi, berpedoman pada politik luar negeri masing-masing. Organisasi Perdagangan Dunia yaitu World Trade Organization atau WTO adalah sebuah organisasi internasional yang menetapkan aturan untuk perdagangan internasional melalui konsensus di antara negara-negara anggotanya. Hal ini juga menyelesaikan sengketa antar anggota yang semuanya pendatangan perjanjian perdagangan. Tujuan dari WTO yaitu berkaitan dengan kelancaran perdagangan internasional dan untuk menciptakan kesejahteraan bagi anggota negara melalui perdagangan internasional yang lebih adil dan bebas. Integrasi regional adalah perjanjian antara negara dalam suatu wilayah geografis untuk mengurangi sampai menghilangkan hambatan tarif dan non-tarif atas barang dan jasa serta faktor produksi. Uni Eropa merupakan organisasi yang dibentuk setelah Perang Dunia Kedua yang beranggotakan negara-negara di wilayah Eropa. Saat ini ada 27 negara yang bergabung dalam Uni Eropa. Uni Eropa adalah organisasi yang beranggotakan negara-negara yang berada di wilayah Eropa. Tujuan dari Uni Eropa adalah meningkatkan kemajuan ekonomi dan sosial, terutama dengan penciptaan pasar bebas, pemerataan ekonomi dan sosial, serta melalui pendirian integritas ekonomi dan moneter termasuk mata uang tunggal atau euro. Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA adalah sistem perdagangan pasar bebas yang dilakukan oleh semua negara-negara ASEAN. Adapun negara-negara anggota ASEAN adalah Filipina, Indonesia, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Laos, Vietnam, Malaysia, Myanmar, dan Kamboja. Tujuan dari MEA dibentuk adalah untuk meningkatkan stabilitas ekonomi di kawasan ASEAN dan diharapkan bisa mengatasi masalah-masalah di bidang ekonomi. Selanjutnya pertemuan ke-7 yaitu Aliansi Strategis Internasional. Aliansi strategis dibentuk dalam rangka meningkatkan keunggulan bersaing perusahaan yang terlibat dalam kegiatan atau aktivitas bisnis internasional. Konsep aliansi strategis adalah hubungan formal antara dua atau lebih kelompok untuk mencapai satu tujuan yang disepakati bersama ataupun memenuhi bisnis kritis tertentu yang dibutuhkan masing-masing organisasi secara independen. Perusahaan multinasional yaitu suatu perusahaan yang berbasis di satu negara, akan tetapi perusahaan itu memiliki kegiatan produksi ataupun pemasaran cabang di negara-negara lain. Jenis aliansi strategis ada 4 yaitu Joint Venture, Equity Strategy Alliance, Non-Equity Strategy Alliance, dan Global Strategy Alliance. Joint Venture adalah aliansi strategis di mana 2 atau lebih perusahaan menciptakan perusahaan
yang independen dan legal untuk saling berbagi sumber daya dan kapabilitas untuk mengembangkan keunggulan bersaing. Kemudian Equity Strategy Alliance adalah aliansi strategis di mana dua atau lebih perusahaan memiliki persentase kepemilikan yang dapat berbeda dalam perusahaan yang dibentuk bersama namun mengkombinasikan semua sumber daya dan kapabilitas untuk mengembangkan keunggulan bersaing. Kemudian Non-Equity Strategy Alliance adalah aliansi strategi di mana dua atau lebih perusahaan memiliki hubungan kontraktual untuk menggunakan sebagian sumber daya dan kapabilitas unik untuk mengembangkan keunggulan bersaing. Kemudian yang keempat, Global Strategic Alliance adalah kerjasama secara partnership antara dua atau lebih perusahaan lintas negara dan lintas industri, terkadang dibentuk beberapa korporasi dengan pemerintahan asing.